Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kritik dan esai di kelas 12 semester genap. KD 3.12 membandingkan kritik sastra dengan esai berdasarkan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Pengertian kritik. Kritik merupakan paparan hasil analisis terhadap suatu karya. Kritik ini berguna untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Esai. Esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jenis-jenis esai. Esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik. Bagian-bagian esai: pembuka, isi, penutup. 1. Pembuka. Penulis memaparkan alasannya membahas masalah tertentu dalam esainya dan harus mampu menjelaskan pentingnya masalah tersebut untuk dibahas. 2. Isi. Penulis memaparkan pendapat yang dimilikinya atas masalah yang dibahas dan harus mampu menyertakan bukti-bukti atau contoh untuk mendukung atau menguatkan pendapatnya. 3. Penutup. Pada bagian ini, penulis hanya perlu menegaskan kembali pendapat yang telah dikemukakan pada bagian isi dapat dikatakan sebagai simpulan. Perbedaan kritik dan esai. Esai biasanya lebih pendek daripada kritik karena esai hanya bersifat menerangkan suatu gagasan. Esai melantunkan karya penulis itu sendiri. Esai bersifat subjektif, lebih pendek dan tidak teratur. Kritik. Karangan berupa kritik cenderung tidak bisa pendek. Kritik bersifat menghakimi karya yang dibahas. Kritik sastra bersifat sistematis, tidak bisa pendek dan bersifat objektif. Menulis kritik. Menyusun kritik dalam bentuk paragraf pembuka, isi, dan penutup. Kritik bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan terburu-buru. Kritik tidak menggunakan emosi untuk menunjukkan perasaan. Kritik bukan merupakan sebuah rangkuman. Kritik tidak terbatas pada kata-kata positif. Meskipun bersifat menilai suatu karya, kritik bukanlah bentuk dari penghinaan. Kritik tidak selalu disetujui oleh semua orang. Pengetahuan dan pandangan penulis. Karya tulis tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kehidupan pengarang, pendidikan yang dimiliki, cita-cita yang diinginkan, lingkungan sosial, objek pembicaraan, keterkaitan pada pandangan hidup, alur fikir, dan visi kehidupan seorang pengarang akan mempengaruhi tulisan yang dibuatnya. Menyusun kritik dan esai. Kritik bersifat objektif dan secara jujur mengatakan adanya kelemahan dan kekuatan serta kebaikan dan keburukan karya yang dikritiknya. Kritik harus mampu memperbaiki cara berpikir penulis agar ia dapat lebih baik dalam membuat karya tulis. Kritik harus memperhatikan tata nilai yang berlaku serta memiliki rasa cinta dan tanggung jawab. Kritik harus dapat membimbing pembaca dalam berpikir kritis dan menghargai karya tulis. Menyusun kritik dan esai. Esai dibuat untuk menyampaikan gagasan atau pandangan pribadi penulis tentang suatu keadaan dan bersifat informatif. Artinya, penulis memberikan pandangan kepada pembaca tentang sikap dan pernyataannya terhadap masalah yang dibahas. Langkah-langkah menulis kritik dan esai. Tentukan objek atau masalah yang akan dibahas. Tentukan kerangka kritik dan esai yang akan ditulis berdasarkan masalah yang akan dibahas. Bacalah buku yang akan Anda kritik atau akan Anda gunakan sebagai sumber menulis esai secara teliti. Lalu, tulislah hal-hal penting dan menarik. Perhatikan yang ada dalam buku tersebut. Tulis kritik dan esai dalam beberapa paragraf dengan memperhatikan ketentuan bahwa
1. Isi esai adalah pendapat pribadi penulis, esai terhadap suatu masalah yang akan dianggap menarik. Dan 2. Isi kritik adalah penilaian terhadap isi karya yang dibaca. Tulis paragraf penutup yang berupa simpulan untuk kritik dan penegasan ulang. Sistematika kritik dan esai. 1. Pernyataan umum. 2. Evaluasi. 3. Deskriptif. 4. Penegasan ulang. Struktur esai. 1. Pendahuluan. 2. Isi. 3. Konklusi. Langkah-langkah menulis kritik dan esai. Menentukan tema atau topik yang akan ditulis, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan tidak mendukung, menentukan unsur-unsur yang mendukung tema, menentukan kerangka tulisan, memulai untuk menulis kritik atau esai, mengakhiri tulisan dengan simpulan, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi, mempublikasikan karya melalui media yang tepat. Ciri-ciri kritik dan esai. Ciri-ciri kritik. 1. Bersifat objektif. 2. Bertujuan memperbaiki karya yang dikritik. 3. Menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. 4. Pernyataan yang dibuat menggunakan pandangan penulis. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. 2. Singkat. 3. Personal. 4. Menambah wawasan. 5. Ilmiah populer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.